В tечение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецк. Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangan ke arah Donetsk, Krasny Liman, dan Donetsk Selatan dalam 24 jam terakhir. Namun Angkatan bersenjata Rusia mengklaim menetralkan serangan balik Ukraina. Di arah Donetsk, grup Yuk pasukan Rusia berhasil memukul mundur 9 serangan musuh di dekat Zolotarevka, Republik Rakyat Lugansk Vodianoye, Pervomaiskoye, dan Klesivka, Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, artileri, dan sistem penyembur api berat menetralkan hingga 260 tentara Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 5 truk pickup, sistem artileri self-propelled M109 Paladin buatan Amerika, serta howitzer self-propelled Gvozdika. Украины. На Запорожском направлении, в районе населенного пункта Марфополь, Запорожской области, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Брэдли» производства США, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, 2 гаубицы М100Б, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menghancurkan 82 unit artileri Ukraina pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 118 area digempur. Sebuah pos komando Brigade Mekanik ke-28 AFU dihancurkan di dekat Dilivka, Republik Rakyat Donetsk, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Kamenka, wilayah Kherson. На Донецком направлении активными действиями подразделений южной группировки войск успешно отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Ударами операционно-тактической армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огневых. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim terus membobol pertahanan Rusia di sejumlah titik dan merebut kembali wilayah yang dicaplok Rusia. Ukraina membebaskan 28,4 km persegi di selatan dan 9 km persegi di timur selama seminggu terakhir, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar tanggal 3 Juli. Di selatan, militer melanjutkan operasi ofensif yang berhasil menuju Melitopol dan Berdiansk di Oblast Zaporizhia, khususnya ke arah Novodarivka Priyune, Novodanilivka Robotine, dan Novosilka Staromayorske, tulis Maliar di Telegram. Area yang dibebaskan di selatan Ukraina sekarang berjumlah total 158,4 km persegi, tulis Wakil Menteri. Ukraina gencar melakukan serangan ke darat yang dicaplok Rusia sebelum pertemuan tahunan NATO pertengahan Juli ini. Angkatan Udara Ukraina dalam sebuah pernyataan resmi di Telegram menyatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 13 dari 17 drone Shahed buatan Iran yang diluncurkan Rusia ke Ukraina semalam tanggal 3 Juli. 4 drone yang tersisa yang lolos dari pertahanan udara Ukraina tidak mencapai target mereka, tulis pernyataan resmi Angkatan Udara. Tidak ada korban yang dilaporkan berdasarkan informasi awal, tulis Angkatan Udara dalam postingannya. Sepanjang malam, peringatan serangan udara diaktifkan di beberapa wilayah tengah, timur, dan selatan dan Angkatan Udara memperingatkan ancaman serangan rudal dan pesawat tak berawak. Ledakan yang terjadi di Kirovohrad dan Khmelnytsky Oblast hasil dari operasi pertahanan udara Ukraina di daerah tersebut, demikian laporan Angkatan Udara Ukraina sebelumnya. Postingan di Telegram juga mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir,
Angkatan Udara melakukan puluhan serangan udara ke basis Rusia, 15 diantaranya ditujukan ke fasilitas, peralatan, logistik, dan tenaga musuh. Rusia menunjukkan rekaman tank T-90A beraksi ke arah Krasny Liman. Unit tank distrik militer pusat melenyapkan benteng musuh dengan proyektil berpemandu. Unit tank mengambil posisi menembak pada jarak tembakan penggembalaan. Setelah menerima koordinat dari unit pengintaian, tank-tank tersebut melepaskan tembakan. Untuk menghancurkan musuh secepat mungkin, awak tank menggunakan berbagai macam amunisi. Penembak tank menggunakan proyektil berpemandu 125 mm untuk menghancurkan kendaraan lapis baja ringan musuh. Kemudian kru menggunakan fragmentasi dan peluru berdaya ledak tinggi untuk memusnahkan benteng dan tenaga AFU. В течение суток вооруженные силы Украины продолжают Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 3 Juli mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 446 pesawat dan 240 helikopter, 4.873 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.490 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.134 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.313 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.385 unit peralatan militer khusus dihancurkan sejak operasi militer khusus dilancarkan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 3 Juli bahwa Rusia kehilangan 230.260 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 600 korban yang diderita pasukan Rusia selama beberapa hari terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.057 tank, 7.899 kendaraan tempur lapis baja, 6.834 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.220 sistem artileri, 641 sistem peluncuran roket ganda, 391 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 309 helikopter, 3.573 drone dan 18 kapal.
8-й Ангра. Rusia melansir rekaman pekerjaan tempur howitzer Gyatsin B-152 mm ke arah Zaporozhye. Artileri distrik militer selatan yang mendukung tindakan unit angkatan bersenjata Rusia ke arah Zaporozhye terus melancarkan serangan besar-besaran terhadap pertahanan Ukraina yang gencar melakukan serangan balik. Selama operasi tempur, artileri menghancurkan benteng musuh, tenaga kerja dan area konsentrasi perangkat keras militer Ukraina. Howitzer Gyatsin B adalah artileri berat dengan kaliber 152 mm 6 inci dan laras panjang. Meriam ini banyak digunakan oleh Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua dan dikenal karena keefektifan dan keserbagunaannya. ML-20 memiliki jangkauan sekitar 17 km, 10,5 mil, dan dapat menembakkan berbagai amunisi, termasuk peluru berdaya ledak tinggi, peluru penembus lapis baja, dan peluru asap. Howitzer ini digunakan untuk tembakan langsung dan tidak langsung, membuatnya cocok untuk berbagai situasi pertempuran. Itu memainkan peran penting dalam unit artileri Soviet dan digunakan dalam berbagai pertempuran selama perang. Tanker T-72B3M Distrik Militer Barat memberikan dukungan tembakan ke unit senapan bermotor, memastikan serangan pasukan Rusia. T-72B3M bekerja dengan tembakan langsung di garis depan dan dari posisi tembak tertutup, bersembunyi di balik medan. Mereka menimbulkan kerusakan yang efektif pada musuh, memberikan pertahanan aktif dan tindakan ofensif unit senapan bermotor. T-72B3M adalah versi upgrade dari T-72B3 yang merupakan versi modern terbaru dari T-72. Jangkauan tembakan 100 meter hingga 4000 meter atau 4 km dan membutuhkan waktu 11,7 detik untuk mencapai jangkauan maksimum. Sistem ini efektif menggempur tank musuh yang dilengkapi dengan era Explosive Reactive Armor, serta target udara yang terbang rendah seperti helikopter, pada jarak hingga 5 km. Seperti semua MBT seri T-72, T-72B3M dilengkapi dengan carousel automatic loader yang dipasang di lantai turret dan juga di dinding belakang turret. Senjata baru ditambahkan termasuk sistem stabilisasi yang ditingkatkan dan pemuat otomatis. И срочности. В моменте даже работы мы узнаем то, что есть попадание, соответственно, каждая вот эта вот новость подобная, она заряжает все больше и больше, то есть даже ребята в экипаже, когда слышат, прям, видно, что глаза загораются, наводчик там начинает быстрее работать, все как-то ускоряется, и то есть каждый следующий выстрел вы все больше и больше, как бы у вас взаимосвязь уже такая, она как бы... Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur musuh. Pekerjaan Brigade Marinir ke-40 Rusia di arah Ugledar, tulis para pejuang Rusia jauh di timur di Telegram mereka tanggal 3 Juni. Ada juga cuplikan penghancuran tank Ukraina dengan lancet. Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе. Начну с положения дел в зоне... Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pasukan Rusia menetralkan 16 tank Leopard macan tutul buatan Jerman. Di arah selatan Donetsk,
Zaporozhye dan Donetsk saja di mana formasi bersenjata Ukraina melakukan serangan yang gagal. Serangan terpadu pasukan Rusia menghancurkan 15 pesawat, 3 helikopter dan 920 lapis baja, termasuk 16 tank Leopard. Ini sebenarnya 100% dari tank jenis ini yang dipasok oleh Polandia dan Portugal, kata Jenderal Shoigu saat rapat koordinasi dengan Komandan Militer Operasi Khusus pada Senin. Angkatan bersenjata Rusia terus secara efektif menimbulkan kerusakan pada musuh dengan senjata, yang sangat mengurangi potensi ofensifnya, kata Shoigu. Secara keseluruhan, pasukan Ukraina telah kehilangan sekitar 2.500 berbagai persenjataan di segala arah sejak tanggal 4 Juni. Selain itu, pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 158 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS buatan Amerika Serikat dan 25 rudal jelajah Storm Shadow dari Inggris selama sebulan terakhir, kata Menteri Pertahanan Rusia itu. Musuh belum mencapai tujuannya di salah satu sektor garis depan, yang membuktikan keterampilan para pejuang Rusia dan harapan yang jelas terlalu tinggi dari senjata barat yang banyak digembar-gemborkan, tambah Shoigu. 158 реактивных снарядов «Хаймерс», 25 крылатых ракет «Storm Shadow», 386 беспилотных летательных. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.